Jadi bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat dua bentuk hubungan seksual yang diizinkan. Yang pertama itu hubungan seksual dalam kerangka perkawinan. Yang kedua hubungan seksual dalam kerangka milkul yamin. Jadi mudahnya begini, seorang laki-laki dapat berhubungan seksual dengan istri-istrinya, di sisi lain dapat berhubungan seksual dengan milkul yamin. Milkul yamin bukan atas dasar akad perkawinan, tetapi atas dasar akad ihsan atau komitmen untuk berhubungan seksual. Nah, ini ada di dalam surat Al-Mu'minun misalnya ayat 6 itu dikatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi diizinkan melakukan hubungan seksual dengan istri atau dengan milkul yamin. Siapa milkul yamin? Ya adalah partner seksual selain istri. Begitu. Itu syarat-syaratnya apa saja yang diperbolehkan begitu? Tidak terhitung. Syaratnya adalah seorang perempuan tidak bersuami, ya. Kalau orang perempuan, kalau seorang laki-laki bebas lajang atau beristri boleh. Nah, tentu sudah dewasa, berakal sehat. Nah, kemudian tidak dilakukan secara zina. Zina di sini yang dimaksud oleh Syahrul adalah hubungan seksual secara terbuka atau eksibisionis. Sementara di tempat tertutup atau eksklusif adalah halal. Ya, boleh. Yang kedua, tidak dilakukan secara homo. Yang ketiga, tidak dilakukan dengan mantan istri bapak atau ibu tiri. Ya. Yang berikutnya adalah hubungan darah. Iya betul, maharim, ya tidak ada hubungan darah atau incest, ya. Baik, ya, Pak ya. Abdul Aziz. Ya, di luar itu boleh. Pak Abdul Aziz, Anda menyatakan hanya berlandaskan komitmen, suka sama suka, tanpa ada landasan agama. Iya betul, suka sama suka, tidak ada landasan agama. Sebelum saya mengurai perkawinan milkul yamin, di dalam tradisi Islam perkawinan itu namanya akdun nikah, betul nggak? Akad nikah. Saya mau urai dulu. Akada itu, akdun itu artinya kontrak, transaksi, MOU, betul nggak? Jual beli, akad. An-nikah itu bahasa Arab, maknanya al-wat'u. Al-wat'u itu adalah dukhulu zakari fil farji, seksual penetrasi namanya. Oke? Kata itu saja saya sudah tidak berkenan secara hati nurani. Masa kita hidup ingin mencari seorang teman sejati seumur hidup, ingin berbagi kebahagiaan dengan kontrak sanggama, betul nggak?
Kemudian lagi di pernikahan kita bongkar semuanya, berita semuanya. Sebelum ada undang-undang perkawinan kita di sini, umat Islam 1400 tahun lamanya, betul nggak? Suami diberi kekuasaan mutlak luar biasa, bisa menceraikan istrinya kapan saja tanpa ada pembelaan hukum, betul nggak? Sampai dengan bergurau pun guyonan nggak jadi. Bayangkan di mana nasib perempuan sama-sama ini, betul nggak? Sampai sekarang undang-undang perkawinan mencabut hak suami menceraikan, harus diproses di pengadilan. Masih banyak masyarakat yang masih gimana caranya jadi yang nggak jadi. Ini kan di kita RUT kita bisa tertampak sih nah. Dulu Islam membolehkan kawin anak-anak dikawinkan sah. 4, 5 tahun, 9 tahun dikawinkan sah. Kita cabut, kita batasi. Ini manusia bukan binatang. Ya kan? Kawin paksa dulu 1400 tahun diperbolehkan kawin paksa asal perawan dan walinya wali mujbir, bapak kandung. Itu suka tidak suka dianggapnya sah. Bayangkan di mana nasib umat Islam. Kita bikin undang-undang perkawinan di sini. Itu pun di demo besar-besaran kok. Maunya apa sebetulnya ini? Ini persoalannya. Jadi orang tuh kalau sudah namanya isu agama itu sepertinya seperti kayak wis yakin majeng surga kah? Ini budaya. Paham nggak? Ini budaya. Nah, jadi itu disertasi doktor di Sunan Kalijaga. Ini isu itu sudah lama sebetulnya. Sejak mulai tahun 71 saya di Irak juga sudah muncul ide semacam itu. Ya. Tapi tetap saja pada akhirnya kajian-kajian macam itu kita tidak jujur kalau kita tidak melalui jalur kajian antropologi. Paham nggak? Kita juga butuh pada kola ta'ala, kola rasul, kola asal kabeh kola yakin ya. Iya. Jadi milkul yamin ini sebetulnya adalah langkah kemajuan dari perjuangan umat Islam. Yang dulu tradisi berlaku di dunia tidak usah dikawini, langsung dipaceki aja, nggak apa-apa. Selesai. Jadi namanya budak, ya kan begitu. Beli di pasar udah dipakai, ya suruh masak segala macam, nanti malam dikeloni kan gitu. Perbudakan masih menjadi tradisi dunia di mana-mana, bukan di harusnya di Eropa juga sama, ya. Di Amerika juga sama, ya kan. Belum lama perbudakan dibebaskan tuh. Nah. Milkul yamin itu merupakan langkah kemajuan dalam Islam. Status perempuan yang dapat beli itu boleh dikawini sebagai istri. Kemajuan enggak? Kemajuan. Tapi perbudakan belum dihapuskan karena nggak bisa dong. Jadi itu jawaban saya bahwa milkul yamin itu dia beli budak, setelah jadi budak dikawininya secara resmi. Dalam Al-Qur'annya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan wa in khiftum alla ta'dilu la wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak kira-kira tidak bisa berbuat adil dengan istri-istri itu, maka sebaiknya satu saja. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia.